Berpikirlah yang positif. Camkanlah semua hal-hal yang telah terjadi hari ini. Apa yang terjadi, janganlah dimakan mentah-mentah. Siapa bilang Indonesia gelap? Marilah kita berpikir positif bahwa tagline Indonesia gelap itu kita harus maknai dengan sebuah kegiatan, sebuah huru-hara yang terjadi saat ini untuk dan merupakan sebuah kepedulian masyarakat untuk mengkritik pemerintah Bapak Prabowo Subianto, sehingga keputusan akhirnya mendapat keputusan yang baik, dapat mendinginkan suasana yang terjadi saat ini yang makin hari makin panas. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puis Live. Pada saat siang-siang seperti ini, janganlah banyak melamun. Berpikirlah yang positif. Camkanlah semua hal-hal yang telah terjadi hari ini. Apa yang terjadi, janganlah dimakan mentah-mentah. Kita evaluasi baik dan buruknya, sehingga apa yang telah terjadi bisa kita manfaatkan. Kita ambil hikmahnya, betapa pentingnya huru-hara demonstrasi yang begitu besar kembali terjadi setelah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto 100 hari kerja. Kali ini ada sebuah judul di Mr. Poesi Live. Siapa bilang Indonesia gelap? Memang habis gelap terbitlah terang. Wah, teringat lagi dengan sebuah judul buku, kumpulan tulisan-tulisan Raden Ajeng Kartini. Sehingga terbitlah buku pada zaman Belanda. Kumpulan buku-buku itu diterbitkan yang dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebuah judul yang merupakan motivasi untuk emansipasi wanita itu telah dicetuskan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, sehingga saat ini kita lihat tidaklah begitu mengecewakan para politikus, para menteri, para aktivis, juga banyak dari kalangan wanita. Motivasi inilah sangat berharga bagi kaum wanita bangsa Indonesia. Kesetaraan sangat menjadi perhatian Raden Ajeng Kartini, sehingga akan banyak lagi kader-kader muda ini menjadi politikus yang ternama. Karena biasanya seorang perempuan itu jauh lebih banyak manfaatnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Biasanya seorang perempuan itu sangat berhati-hati untuk melakukan sesuatu hal-hal yang negatif, terutama di dalam mengemban, di dalam menerjemahkan semua program-program yang baik, sehingga tidak terjadi pembocoran atau keborosan di dalam organisasi pemerintahan yang selalu menjadi perhatian masyarakat saat ini, karena terlalu banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi, sehingga masyarakat, mahasiswa muak adanya. Karena itulah, marilah kita berpikir positif dan jangan berpikir negatif. Sebuah demonstrasi itu, ambillah hikmahnya. Bapak Luhut Panjaitan sempat juga setengah emosi. Kau yang gelap. Nah, membuat kata-kata sepotong ini membuat panasnya para kuping mahasiswa, para kuping-kuping politikus, kritikus, sehingga
menambah semaraknya demo yang terjadi di negeri kita. Tetapi janganlah dianggap kata-kata Pak Luhut itu negatif. Sesungguhnya kata-kata itu merupakan kata-kata optimisme daripada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk menuju ke depan menjadi Indonesia yang terang benderang. Saya yakin Bapak Luhut juga mengatakan itu memang ada baiknya untuk bisa memberikan dan mencerahkan semua masyarakat yang sangat majemuk ini, masyarakat yang mulai kritis, itu dapat mengerti manfaat daripada kata-kata sepotong yang dikatakan, yang diucapkan oleh Bapak Luhut. Marilah kita berpikir positif bahwa tagline Indonesia Gelap itu kita harus maknai dengan sebuah kegiatan, sebuah huru-hara yang terjadi saat ini untuk dan merupakan sebuah kepedulian masyarakat untuk mengkritik pemerintah Bapak Prabowo Subianto, sehingga keputusan akhirnya mendapat keputusan yang baik, dapat mendinginkan suasana yang terjadi saat ini yang makin hari makin memanas. Begitu hebat juga Menteri Sekretaris Negara telah menemui para mahasiswa, membuat hal ini cukup mereda. Tetapi di lain pihak ada politikus, aktivis yang memanas-manasi, yang ngompor-ngomporin para mahasiswa, malah ikut berorasi di atas mobil untuk membangkitkan semangat berdemonstrasinya mahasiswa saat ini. Nah, ini pun jangan juga diartikan sebagai hal-hal yang negatif. Tetapi janganlah hal ini dijadikan kompetisi para elit, para politikus untuk saling menjatuhkan. Lebih-lebih saat ini akan terjadi Munas PDI Perjuangan kalau tidak salah bulan April yang akan datang. Kasus-kasus politik makin hari makin memuncak. Demonstrasi sangat masif di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Rasa-rasanya ini adalah anti klimaks atas Bapak Joko Widodo, sehingga banyak tulisan-tulisan yang ingin mengadili Bapak Joko Widodo. Tetapi tidak mudah hal ini untuk mengadili, apalagi seorang presiden, kalau tidak ada bukti-bukti yang nyata bahwa Bapak Joko Widodo telah menyalahgunakan kekuasaannya sehingga dapat dibuktikan beliau telah melakukan korupsi. Kalau itu hanya omon-omon aja, hanya gagasan, hanya retorika politik, maka sangat sulit seorang presiden akan diadili. Untuk itu marilah kita berbesar hati, berbangga, dan selalu berpikir positif, sehingga apa yang telah terjadi sangat baik untuk kita semua. Mudah-mudahan kepedulian mahasiswa, kepedulian masyarakat mengenai hal-hal yang telah diputuskan pemerintah, yaitu mengenai efisiensi, tidaklah menjadikan hal ini untuk menjerumuskan bangsa ini, untuk menjadikan perpecahan bangsa ini, sehingga yang akan ketawa adalah bangsa-bangsa lain yang tidak ingin Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. Kenapa hal efisiensi ini membuat retorika politik negeri ini makin memanas? Mahasiswa begitu kritis, yang paling sangat diprihatinkan oleh mahasiswa dan para kritikus, kurangnya evaluasi, kurangnya sosialisasi di dalam melakukan efisiensi itu sendiri. Terutama efisiensi dibilang
pendidikan, bidang kesehatan. Itu akan menjadikan bom waktu nantinya apabila efisiensi pemotongan anggaran di bidang kesehatan itu sangat drastis dilakukan, maka tidak akan ada lagi subsidi untuk obat-obatan untuk penyakit yang berbahaya di Indonesia seperti penyakit TBC misalnya, HIV, dan penyakit-penyakit lain yang tidak ada obatnya. Nah, untuk itu marilah dilakukan evaluasi lagi bagaimana cara menerjemahkan efisiensi ini sehingga masyarakat puas adanya. Kemudian efisiensi di bidang pendidikan itu menyebabkan hal yang sangat rawan dan memang sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa tidak ada lagi pemotongan ataupun PHK di Kementerian Pendidikan. Tetapi kalau ini hanya informasi secara lisan, tidak dituangkan secara tertulis oleh Menteri Keuangan maupun oleh rektor sebuah universitas misalnya, tidak akan terjadi kenaikan uang kuliah, tidak terjadi kenaikan uang sekolah, maka itu harus dimaknai bahwa masyarakat, mahasiswa sangat takut apabila dengan efisiensi di bidang pendidikan terjadi kenaikan uang sekolah yang begitu besar. Sehingga hal inilah yang didengung-dengungkan oleh para mahasiswa. Tetapi mudah-mudahan tidak lanjutnya sosialisasi mengenai efisiensi ini dapat langsung menjadi hal-hal yang positif untuk bangsa Indonesia. Kita lihat bagaimana menerjemahkan efisiensi ini. Hendaknya kalau kita lihat apabila kita mampu menerjemahkan efisiensi ini tidak dengan melakukan pemotongan anggaran setiap kementerian, misalnya kita mampu atau pemerintah mampu menjelaskan kepada masyarakat sesungguhnya efisiensi ini adalah untuk mengurangi kebocoran yang sangat terjadi di negeri ini. Diperkirakan konon katanya kebocoran anggaran dasar anggaran APBDN di negeri kita ini bisa sampai 40% bocor. Nah, itulah yang harus diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa efisiensi yang akan dilakukan atas dugaan kebocoran yang begitu besar. Ya, walaupun sudah dijelaskan bahwa perjalanan dinas, rapat-rapat, perjalanan ke luar negeri dan ini diefisienkan, tetapi tidak cukup untuk itu. Makanya harus perlu secara detail diinformasikan, dievaluasi dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebelum hal itu diterapkan. Mungkin kalau hal ini dilakukan, yakinlah semua masyarakat, terutama mahasiswa sendiri, sangat mendukung program Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi yang sangat masif di negeri ini. Tentunya ini hal-hal efisiensi inilah salah satu cara untuk mengurangi korupsi di negeri ini. Itu rasanya yang dapat kami berikan ulasan-ulasannya. Memang menurut kacamata Mr. Puisi bahwa hal ini perlu dimaknai bahwa sebuah demonstrasi yang begitu besar kita maknai dengan merupakan sebuah kegiatan yang sungguh positif, sehingga kegiatan-kegiatan yang belum sampai ke masyarakat luas bisa dievaluasi kembali, dan rasa-rasanya pemerintah itu selalu mendengarkan semua kritik ataupun informasi yang dari masyarakat luas, terutama dari para mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, marilah kita mendengarkan wawancara di Kompas TV dengan anak muda yang juga ulasan-ulasannya cukup baik, dan saya sering juga melihat dan menonton ulasan-ulasan saudara Irwandi ini sehingga bermanfaat sebagai wakil anak muda yang umurnya belum 40 tahun. Ini bisa menginspirasi, bisa memberikan informasi yang baik sehingga
sehari demi hari masalah-masalah ini dapat mulai membaik sehingga pemerintah dapat bekerja secara baik dan mencapai cita-citanya, yaitu mencapai negara adil dan makmur, negara maju di tahun 2045. Silakan menonton. Yang pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi ASN di Kementerian Keuangan, sekarang seorang podcaster dengan follower jutaan seperti yang tadi saya sudah perkenalkan pada penonton Rossi. 2 minggu yang lalu kita melihat soal tagar kabur aja dulu, lalu kemudian ada Indonesia Gelap. Sebagai seorang anak muda gitu, yang bisa dikategorikan anak muda, gimana melihat mahasiswa dengan tagar Indonesia Gelap kali ini? Pertama ya, saya punya perspektif sendiri soal ini. Indonesia Gelap atau semua aktivasi yang dilakukan bukan cuma sama mahasiswa tapi koalisi masyarakat sipil ini, tolong jangan dilihat sebagai bentuk kebencian, bentuk provokasi, atau bentuk ketidaksukaan, atau selalu menitik beratkan, oh ini kepentingan politik tertentu nih. No. Justru Indonesia Gelap itu kalau kita lihat dalam sisi yang berbeda, itu memperlihatkan sebuah kepedulian, kecintaan, bahkan keinginan masyarakat, terutama ya teman-teman mahasiswa, supaya Indonesia ini lebih baik. Karena kalau mereka tidak punya itu semua, ya mereka nggak akan peduli gitu. Mereka nggak akan turun di jalan, mereka nggak akan menghabiskan uang pribadi mereka tidak akan meresikokan keselamatan diri mereka tidak akan melakukan apapun yang mereka lakukan sekarang. Kalau ini cuma semata-mata ada arahan pihak tertentu, ada kelompok tertentu untuk kita rame-rame yuk ke situ karena kita punya kepentingan ini nanti. No, terlalu kecil untuk melihat semua demo atau semua aktivasi Indonesia Gelap ini sebagai sesuatu yang ya sifatnya kebencian atau hasutan. Jadi aku kalau sebagai seorang yang pernah jadi mahasiswa juga dan mungkin masih muda, Mbak, belum 40 ya, melihat ini sebagai oh ternyata segini banyak loh. Kita tuh masih bisa berharap loh dengan semua hal yang terjadi di sini. Kita masih bisa berharap seenggaknya generasi di bawah kita itu masih punya kepedulian segitu besarnya untuk masyarakat Indonesia dan seharusnya mereka punya hak untuk didengarkan sebaik-baiknya. Justru kalau dari sisi Ferry kita memberikan apresiasi bahwa kelompok intelektual kampus-kampus ini masih bisa terus menyuarakan apa yang menjadi pandangan mereka. Betul. Nah, hari ini Kamis pada saat kita ngobrol di studio ini, Fer, Kamis tanggal 20 Februari ini akhirnya Mensesnek bertemu dengan para demonstran mahasiswa karena memang sejak demo hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ini memang tuntutan mereka adalah tetap akan menyuarakan protes mereka sampai pihak istana bertemu. Dan hari ini sore ini Mensesnek menemui mahasiswa. Ini dia. Tadi sore akhirnya Prasetyo Hadi Mensesnek bertemu dengan mahasiswa. Paling tidak saya ingin membacakan apa yang dikatakan oleh Mensesnek. Dengan ini saya menyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara sekalian, memerintahkan, menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus konsolidasi. Apakah bagi Ferry bertemunya Mensesnek sore ini pada mahasiswa itu sebuah reaksi yang cukup baik, gesture yang harus diapresiasi atau gimana? Pertama satu hal sebelum itu terkait pertanyaan Mbak Rosi yang tentang bagaimana saya melihat gerakan Indonesia Gelap ini dan bagaimana mahasiswa turun di jalan, masyarakat sipil turun di jalan. Yang saya bilang ini jangan dilihat sebagai bentuk kebencian, ini dilihat sebagai bentuk kepedulian bahwa ada generasi Indonesia itu punya generasi muda kayak gini loh, kaum intelektual yang masih peduli gitu loh. Yang repot kalau nggak akan pernah ada Indonesia mas kalau mereka nggak kayak gitu. Dan fakta bahwa ketika Mensesnek datang dan mereka bubar dengan teratur, itu yang pertama kali kita harus apresiasi. Artinya apa? Tidak ada kepentingan di situ. Kalau ada kepentingan di situ, mereka akan buat sesuatu yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Ini kita harus lindungi dulu teman-teman kita.
Dan itu menunjukkan sikap fair dari Sikap fair. mahasiswa. Karena Iya. mahasiswa mengatakan kami baru akan Betul. berhenti kalau ada pihak istana itu menemui. Betul. Dan ketika itu ditemui, mahasiswa juga yes, oke, fine. Kita buat teratur, kita nggak buat kerusakan, kita nggak buat kehadiran. Kita datang ke sini bukan untuk dipukul, kita datang di sini bukan untuk ditembak, kita datang di sini bukan untuk merusuh, kita datang di sini memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai bagian dari Indonesia untuk menyuarakan apa yang ada di diri kita kepada orang-orang yang emang sudah merupakan tugasnya untuk mendengarkan kita gitu. Dan itu buktinya, dan apresiasi juga kepada Pak Mensesnek yang udah mau datang ke situ. Itu ya jelas sesuatu yang harus Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang ada komunikasi politik yang harus lebih diperhatikan. Betul. Jadi ketika ada gerakan dari kelompok intelektual, mahasiswa, kabur aja dulu, kemudian direspon dengan kabur aja, nggak usah pulang sekalian. Iya. Atau Indonesia gelap, lalu dibilang kau yang gelap. Rasanya ini seperti justru menambah bensin ke dalam kobaran api yang kecil gitu. Dan mungkin menurutku nggak lebih besar lagi dampaknya. Karena gini, sebenarnya gini, di beberapa isu yang Ya, maksud saya, ini apinya kecil, Iya, jawaban kayak itu kan apinya makin membesar, bikin orang bete kalau mahasiswa bilang kan kesel gitu. karena komunikasi publik yang dilakukan government kita kepada masyarakat, saya tidak melihat ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan, justru harus dievaluasi secara baik gitu loh. Misalnya kayak gini, buktinya seringkali pejabat atau seringkali orang-orang pemerintah itu melihat ini sebuah perang gitu. Oh, it's not. Kita itu sama gitu. Kita sama-sama ingin Indonesia lebih baik. Kita juga ingin sama-sama nggak perlu kabur supaya kita merasakan namanya kesejahteraan, kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini dilihat sebagai ketika komunikasi itu tidak disampaikan dengan baik, bukan melihat substansi kenapa orang tidak bisa menerima itu dengan baik, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana mengolah isu ini untuk dilawan dan head to head. Jadi Anda melihat misalnya ada di sosial media ada Indonesia gelap, Iya. lalu kemudian dilawan dengan Indonesia terang atau Indonesia cerah gitu. Apa yang dilawan gitu? Apa yang pemerintah lawan? Seharusnya ini tidak dilawan gitu. Ini tidak dilawan. Sedang berperang dengan apa? Kita sama-sama peduli dengan Indonesia seharusnya. Dan yang idealnya adalah pemerintah kita, government kita, ketika ada hal-hal seperti ini, justru melihat nih, kenapa sih sebenarnya program on the paper yang seharusnya bagus, efisiensi anggaran, kita semua tahu itu program yang bagus, super holding berhasil di berbagai negara, ya Temasek gitu kan, contohnya, walaupun dengan in and out-nya ya, dengan volatilitasnya, atau bahkan mungkin kemarin yang efisiensi, bahkan mungkin makan bergizi gratis yang diterapkan juga itu bukan sesuatu yang uncommon di negara-negara lain. Tapi kenapa di Indonesia, sentimennya kok negatif? Ya. Seharusnya ini kan jadi PR besar nih. Ada yang salah dalam PR kita, dalam cara pemerintah menyampaikan atau substansinya atau yang ditunjukkan dan diproyeksikan atau dipresentasikan dalam semua prosesnya. Bukan soal setiap kali ada kritik, setiap kali ada sentimen negatif, selalu dilihat, oh ini pasti ada kepentingan tertentu, maka nggak akan pernah beres. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ferry. Sebenarnya ini kebijakan-kebijakan yang bagus, tetapi kenapa diterima dengan negatif? Bisa jadi karena pola komunikasinya yang One off pola komunikasinya. Aku kasih contoh simpel gini, Mbak. Kita izin, mungkin ini agak sedikit panjang, tapi aku jelaskan. Kita ambil aja lah program-program yang sudah pernah digunain pemerintah atau dipakai pemerintah atau yang udah disolid sama pemerintah. Kita nggak usah pakai tambahin atau kurangin program yang lain dengan komposisi yang ada. Dan kita bakal bisa tahu nih, kita bakal sangat gampang lihat dampaknya mungkin akan sangat berbeda. Oke, pemerintah punya apa? PPN 12%, pemerintah punya apa? Efisiensi anggaran, pemerintah punya apa? Makan siang gratis, pemerintah punya apa? Dan antara. Nih, anggap kita ambil sampel itu dari 4 program dan tinggal komposisinya kita. Bayangkan, ketika pelantikan kabinet dibuat pemerintah baru naik. Hal pertama yang dilakukan government adalah melakukan efisiensi anggaran, tapi bukan untuk pelaksana umbi-umbian, istilah anak PNS dulu yang non-eselon itu umbi-umbian, bukan untuk kegiatan operasional yang umbi-umbian atau ngambil jatah-jatah hal-hal yang emang benar-benar mereka. Aku sebagai ASN dan sekarang bukan ASN lagi, aku udah ngerasain bagaimana jadi ASN di salah satu kementerian yang dianggap paling settle. Dan itu pun nggak yang terlalu besar seperti anggapan masyarakat itu. Cukup, tapi nggak akan bisa bikin kita punya rumah di
Di tahun itu Jakarta pun sulit gitu untuk S atau segala macam. Artinya mereka itu punyanya segitu. Sekarang banyak hal-hal yang dipotong dari mereka. Dan kita harus melihat mereka. Sementara di sisi yang lain kita ngelihat mobil patwal, ngawal mobil pejabat, Lexus yang harganya 3,8 M kalau versi VIP-nya misalnya sampai 4,2 M. Nah, patwal juga ngawal mobil pejabat di tengah kemacetan dan tidak ada pejabatnya. Tidak ada pejabatnya. Operasionalnya, fasilitasnya, bukan kebunnya, satpamnya, security-nya, kemewahan hotelnya yang berbeda dengan pelaksanaan yang lain. Itu tidak diganggu. Yang diganggu bukan, yang selalu bilang efisiensi adalah apa yang para PNS kecil ini yang duit gajinya cuma tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, mereka yang ngerasain dampaknya. Bukan anggota legislatifnya, bukan menteri wamen khususnya, mereka yang paling terdampak. Tidak ada pemotongan tunjangan untuk pejabat, tidak ada pemotongan hal-hal lain seperti itu yang kena, ya, yang selalu yang dibicarakan oleh PNS. Saya sebut lagi pengudi. Kami dapat THR nggak ya? Gaji 314 gimana ya? Ketakutan seperti itu ya. Bayangkan kalau ini kita shifting aja, cuma posnya sedikit. Pemerintah berhasil menunjukin political will yang bagus. Oke, kita butuh dana banyak karena kita mau buat sesuatu yang besar dan kita butuh melakukan ini. Karena kalau kita nggak bisa ngejar pertumbuhan ekonomi 6-7%, kita nggak akan pernah naik pendapatan per kapita. Teman-teman sekian, Mr. Voice Live sungguh setuju apa yang dibahas oleh Kompas TV khususnya mengenai efisiensi itu tersebut. Dan sangat setuju bahwa janganlah kegiatan mahasiswa demonstrasi yang besar-besaran ini diartikan adalah sebuah kebencian. Hendaknya demo yang besar-besaran ini diambil manfaatnya. Diambil bahwa demo inilah merupakan kepedulian yang sangat kuat untuk meninjau kembali hal-hal yang kurang pas yang dilakukan pemerintah secara cepat tanpa ada evaluasi ataupun komunikasi yang intensif sebelum hal-hal program efisiensi ini dilakukan. Kemudian hendaknya para menteri, pada staf sus juga sangat berhati-hati. Karena apa? Mata-mata dunia ini melalui sosmed yang boleh dikatakan sebagai TV kecil di negeri ini hampir jumlahnya lebih dari 50.000 sosmed yang bisa meneropong setiap kegiatan apapun buruknya, apapun baiknya dapat diteropong melalui sosial media. Sehingga berhati-hatilah di dalam berkata-kata, di dalam bekerja, di dalam mengkritik apakah sudah benar apa yang dikritik ataukah itu merupakan kritik-kritik yang justru bisa mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintah. Untuk itu, marilah teman-teman sekalian, para hadirin, para pemirsa sekalian, kita harus berpikir, kenapa program yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah seperti makan bergizi gratis itu mendapat tantangan yang begitu luas, begitu masif. Karena apa? Setuju sekali apa yang dikatakan tadi, bahwa pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat luas, dengan mahasiswa, dengan buruh, tani dan lain-lain belumlah tepat sasaran. Sehingga pola yang terbaik adalah melakukan sosialisasi, melakukan komunikasi secara intensif, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dimaknai positif oleh bangsa Indonesia, terutama oleh para mahasiswa yang cukup kritis, karena mahasiswa ini tidak bisa dibohongi, sangat kritis.
Untuk itu marilah kita berbesar hati karena saat ini pemerintah sangat membuka diri untuk berkomunikasi, untuk mengevaluasi, dan untuk melaksanakan hal-hal terbaik bagi rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, marilah kita membuka mata kita membuka telinga kita, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat luas melalui Mr. Puisi Live. Teman-teman, para hadirin, milenial, para mahasiswa, teruslah berjuang untuk membantu pemerintah mengkoreksi dan mengontrol kegiatan-kegiatan pemerintah, sehingga kontrol sosial ini justru untuk membantu pemerintah, terutama pengawasan pemerintah itu sendiri, khususnya di bidang korupsi di negeri yang kita cinta ini, yang sungguh luar biasa masifnya. Untuk itu, marilah dukung Mr. Puisi Live. Jangan bosan-bosan, like, share, subscribe, and follow Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik demi kepentingan kita bersama. Salam berbahagia dan salam sehat untuk semua. Bye-bye.